Jika kalian sedang berpikir untuk mencari sebuah sedan yang kompak, desainnya masih cakep, fiturnya masih oke, irit bahan bakar, mewah, nyaman, dan pastinya harganya murah, kalian harus tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini Belanja Mobil akan merekomendasikan kalian salah satu sedan Eropa yang terkenal akan kehandalan dan juga kehebatan mesinnya, yaitu Mercedes-Benz C200 dengan kode bodi W204. Dan bersama gue Raka, ini dia beberapa hal yang menarik mengenai Mercedes-Benz C200 W204. Let's go kita bahas. Oke, ya bisa dibilang ini adalah rekomendasi yang paling menarik jika kalian sedang mencari sebuah sedan kompak yang mewah dan tetap berwibawa hingga tahun 2022 seperti sekarang. Ini dia Mercedes-Benz C200 dengan kode bodi W204, dimana dari kode bodinya aja kita tahu bahwa mobil ini merupakan generasi keempat dari C-Class yang diproduksi sejak tahun 2007 sampai dengan 2014. Nah, mobil ini kompetitornya itu ada BMW S90 seri 3, lalu ada Audi A4. Kalau di brand Jepang mungkin bisa disandingkan dengan Toyota Camry ataupun Honda Accord, teman-teman. Tapi tetap kalau kalian memilih mobil ini adalah pilihan yang paling bijak karena mobil ini sudah teruji dan terkenal akan mesinnya yang cukup bandel. Tapi sebelum kita ngomongin mesin ya teman-teman, kita kenalan dulu sama desainnya. Untuk C-Class generasi keempat ini, atau yang dikenal dengan W204 ini, tampilannya benar-benar berubah. Semakin modern dan semakin terlihat canggih. Walaupun dia keluar di tahun 2007 menggantikan C-Class W203, mata kacang, dia meninggalkan mata kacang itu benar-benar secara revolusioner. Karena headlampnya sekarang menyambung di bagian depan seperti ini, dan mobil ini sendiri adalah C-Class yang sudah mengalami facelift. Jadi dia grillnya ini sedikit lebih sporty ya jika dibandingkan versi non facelift. Nah, ngomongin tipe, mobil ini C-Class sendiri ada 3 tipe, yaitu tipe klasik, elegance, dan yang paling tinggi ada avant-garde. Nah, di bagian depan sini sayangnya untuk Mercy tahun 2012, W204 ini belum diberikan beberapa teknologi seperti sensor parkir di bagian depan, apalagi kamera. Tapi nggak apa-apa karena mengingat dimensi mobil ini cukup kompak ya, sehingga kalian mungkin akan lebih mudah mengendalikan atau memarkirkan sebuah Mercedes-Benz W204 ini. Sekarang kita bahas adalah bagian dapur pacunya. Let's go. Dapur pacu teman-teman. Kita buka dulu. Nah, untuk kap mesinnya sendiri dia sudah dibantu dengan pegas ya, sehingga untuk bukaannya bisa lebih mudah. Dan juga Mercy kalau kalian pengen maintain, ini kap mesinnya bisa kalian buka sampai dengan tertinggi gitu loh. Ini pegas hidrolisnya masih sangat baik sekali kondisinya. Oke, kita ngomongin masalah performa atau bagian dapur pacu. Dia adalah Mercedes-Benz C200 dengan mesin 1800 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan CGI atau Charged Gasoline Injection. Teknologi itu menggantikan teknologi kompresor. Sebenarnya sama-sama aja menginduksi tenaga buang. Untuk figur tenaganya, Mercedes-Benz C200 CGI ini di angka 181 horsepower dan torsi 270 Nm. Torsinya meningkat jika dibandingkan dengan varian sebelum facelift 20 Nm, di mana sebelumnya itu hanya 250 Nm. Nah, mesin ini juga cukup berperforma dan juga irit bahan bakar. Dia dari akselerasi, tes akselerasi yang dilakukan beberapa media di tahun segitu, dari 0 sampai 100, mobil ini sanggup menyelesaikan hanya dengan waktu 7,8 detik aja. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, sebelum facelift itu di 8,8 detik. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit karena untuk sebuah kompak luxury sedan dalam kota dia mampu 1 banding 12 km per liter, dan juga untuk luar kota tembus di angka 15 km per liter.
Jadi untuk kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan mobil Eropa namun nggak pengen yang boros-boros banget, mobil ini pilihan yang paling cocok. Sip, transmisinya 5 percepatan ke roda belakang alias rear wheel drive. Oke, ruangan mesinnya seperti ini, terlihat ya masih sedikit lebih rapi ya, walaupun tidak terlalu mewah. Di situ ada modul ABS yang berarti mobil ini sudah memiliki peranti teknologi ABS untuk bagian pengeremannya. Kita tutup sekarang teman-teman. Kita agak banting. Nah, sekarang kita ke bagian samping dan belakang mobil ini. Let's go. Kita bahas bagian samping ya. Ini adalah W204 di mana dia dimensinya itu bertambah ya teman-teman ya. Baik secara ukuran panjang, lebar maupun tinggi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau yang dikenal dengan W203. Tambahan dimensi itu sekitar 50 mm yang berdampak juga bertambah panjangnya wheelbase sehingga diklaim ruangan kabin belakang dari sebuah C-Class ini lebih layak lagi atau lebih besar lagi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun di bagian samping sini C200 Avantgarde dia itu velgnya sedikit lebih jelek ya jika dibandingkan dengan C300 yang sudah memiliki velg menggunakan palang 5 nih. Namun ini velgnya masih satu warna aja, warna silver dengan banyak palang yang juga nggak terlalu lebar teman-teman. Untuk profil bannya sendiri dia 205 aspek rasio 50 dengan ring 16 velgnya. Untuk pengereman atau faktor keamanan depan belakang sudah cakram dan juga lengkap dengan beberapa fitur keamanan yaitu ABS, EBD, brake assist, ada hill start assist. Untuk sistem lainnya juga ada vehicle stability control dan juga traction control. Lengkap juga dengan 2 buah mode berkendara. Nanti kita lihat di dalam ada mode berkendara apa aja. Sekarang kita ke bagian belakang. Seberapa luas bagasi dari sebuah seri terkompak sedan dari Mercedes-Benz. Kita langsung cek. Belakang teman-teman. Nih, ini yang gue suka, tampilan belakangnya itu timeless banget ya. Tetap mewah gitu loh, Mercedes-Benz. Dan di belakang sini ya, ini lampunya itu sebenarnya sudah LED teman-teman untuk versi sesudah facelift ini. Karena yang sebelum facelift setahu gue itu belum LED nih untuk lampu bagian belakangnya. Lalu di belakang sini juga terlihat minimalis untuk C-Class ini. Dia belum ada beberapa teknologi seperti sensor parkir pun nggak ada teman-teman nih. Kamera belakang apalagi. Dan untuk C200 mufflernya hanya ada satu di bagian kiri aja. Kalau yang C300 seri tertingginya dengan mesin 3000 cc dia sudah terdapat 2 buah muffler di bagian kiri kanan. Nah tapi walaupun demikian, jadi bukaan pintu bagasinya sangat cepat ya. Dan ruangan bagasi Mercedes-Benz C200 ini juga cukup mumpuni. Dia benar-benar luas seperti layaknya sebuah medium sedan untuk menaruh beberapa barang kalian, mungkin golf bag gitu ya, tas-tas ransel ataupun koper sangat bisa masuk secara sempurna. Apalagi ini juga kalian bisa ekspansi melalui tuas yang ada di bagian sini teman-teman nih. Gitu. Jadi kalau udah ditarik kayak gini, kita tinggal dorong nih di bagian belakangnya. Bentar. Nah, jadi bagasinya bisa kalian ekspansi lagi secara rata lantai. Tidur dia, kursi belakangnya. Aman banget. Oke, begini aja untuk urusan akomodasi bagasi dari sebuah C200. Besar sekali. Nah, sekarang kita lihat nih bagian kabin belakang dari sebuah C200. Seberapa luas dia? Let's go kita cek. Oke, ya sebagai sedan kompak ya, jujur ini memang tidak terlalu luas nih. Untuk kalian lihat, dia ruangan belakangnya ini memang tidak memanjakan penumpang yang ada di baris kedua seperti ini. Di depan udah gue set posisi mengemudi gue dengan tinggi 185 cm. Ya ada sih ruang kaki ya teman-teman ya, tapi nggak banyak nih ruang kaki. Tapi untuk urusan ruang kepala masih cukup, ternyata masih cukup banyak nih. Dan kalau ngomongin masalah mewah, di belakang sini cukup mewah. Dan lagi-lagi karena ini merupakan sebuah Mercedes-Benz, jadi
baunya ya teman-teman ya. Ini khas banget bau Mercy tahun 2000-an. Nah, tadi udah bahas bagian ruangan kaki atau ruang kepala. Kenyamanan lain yang ditawarkan di bagian belakang sini adalah ini, dia sudah ada armrest yang cukup besar ya teman-teman ya. Dan dilengkapi dengan kompartemen tertutup nih. Di bagian belakangnya ada kompartemen terbuka, tertutup maksudnya yang cukup besar untuk menaruh beberapa barang kalian atau gadget. Dan ini bisa kalian fungsikan juga sebagai cup holder sebanyak 2 buah. Kalau kayak gini sih rasanya memang sedan ini cukup mewah ya, karena cup holdernya ini bisa disembunyikan di dalam sebuah armrest gitu. Nah, di belakang sini juga kalian memang proper untuk 3 orang penumpang, karena headrestnya ini ada 3, walaupun di bagian tengah ini terlihat lebih kecil. Seatbelt pun diberikan 3 buah oleh Mercedes-Benz, tetap aman. Lalu ada ini tether untuk menaruh car seat jika kalian memiliki balita atau memiliki anak kecil yang mungkin masih duduk di car seat. Jadinya sedan tetap praktis dan nyaman gitu. Sayangnya untuk bagian belakangnya belum bolong ya teman-teman ya, jadi belum bisa mengambil barang kalian yang ada di bagian bagasi. Kayak gitu aja. Oh, di belakang sini juga nggak kepanasan karena Mercedes-Benz memberikan 2 buah blower AC yang suhunya mengikuti suhu bagian driver nih teman-teman. Oke, itu aja di bagian kabin belakang ini karena masih terlihat cukup mewah nih. Kita langsung cek. Oke. Oh, sebelum gue bahas ini, gue pengen kasih lihat kuncinya dulu teman-teman. Kuncinya seperti ini ya, masih kunci model tembak kalau kata anak-anak Mercy. Dia masih menggunakan magnet di bagian tengah sini dan kalian harus masukkan ini ke lubang kuncinya. Gitu. Jadi belum ada metode smart keyless entry ya. Kita starter sekarang. Oke. Masih terdengar halus dan begitu idle. Getaran mesinnya pun masih sangat baik mobil ini. Walaupun ini mobil kilometernya sudah cukup tinggi ya, dan memang wajar untuk mobil yang tahun 2012 di angka 138.000 teman-teman. Namun it's okay karena mobilnya ini rawatan pastinya dan rasanya itu masih sangat baik. Kita hidupkan AC ya sekarang karena jujur panas sekali hari ini. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah posisi menyetir atau posisi duduknya. Ya, sebuah Mercy ya, sebuah sedan kalian pasti terlihat atau kalian duduk dengan cukup turun. Jadi untuk melihat bagian depan itu kurang kalau kalian mungkin memiliki postur tidak setinggi gua. Namun tenang aja karena kursi Mercy ini juga kalian bisa atur nih untuk naik turunnya secara elektrik. Di bagian kanan sini ada pengaturan kursi elektrik untuk naik turun, reclining, tapi sayangnya untuk maju mundur Mercedes-Benz C200 Vanguard ini belum mendapat pengaturan elektrik teman-teman. Oke, dan untuk setirnya sendiri, setirnya kita bisa atur lengkap pastinya teman-teman. Ada teleskopik dan juga tilt nih. Dan teleskopiknya kalau mobil-mobil Eropa jauh sekali, jadi sangat bisa mengakomodir posisi berkendara kalian secara ideal. Dan untuk impresi pertama kali melihat bentuk dashboard dari Mercedes-Benz ini, ya terlihat cukup modern ya teman-teman ya. Karena dia sudah memadukan layar analog sebanyak 3 buah di bagian tengah, dan di tengahnya ada layar digital yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kendaraan atau multi information display. Layar ini kalian bisa atur melalui tombol yang ada di setir di bagian kiri nih. Ada trip, audio, telepon, asisten, service, setting, dan pastinya cukup modern nih, walaupun di tahun 2012. Oke, sekarang kita lihat tuas-tuasnya teman-teman. Ini di bagian kiri untuk mengatur lampu dan juga wiper, namanya mobil Eropa ya. Dan di bagian bawah sini juga ada tuas untuk mengatur cruise control. Nah, sayangnya untuk C-Class ini dia belum menggunakan tuas persneling di bagian kanan teman-teman, seperti Mercy modern saat ini. Namun persnelingnya masih dipertahankan di bagian konsol tengah ini. Oke, sebelum kita bahas konsolnya, sekarang kita bahas bagian layar tengahnya dulu.
ini sudah mendapatkan fitur terbaru Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz Command, di mana dia untuk mengatur menunya ada satu buah puter-puteran nih, atau apa ya namanya ini ya, trackpad ya, yang pastinya kalian bisa mengoperasikannya secara mudah, intuitif sekali, nggak menyulitkan gitu teman-teman. Dan ini Mercedes-Benz Command generasi pertama, jadi informasinya belum sebanyak mobil-mobil Mercy modern. Namun tetap informasinya lengkap dan fiturnya juga cukup baik nih. Karena yang penting sekarang audionya sudah bisa menyambungkan telepon kalian melalui Bluetooth gitu. Lalu juga di Mercedes-Benz Command ini ada informasi mengenai telepon, sistem, lalu audio, ada setting, ada time, dan display off gitu teman-teman. Layarnya cukup bagus ya, cukup jernih resolusinya. Dan kita turun ke bawah, ada dua buah blower AC, dan ini juga ada pengaturan beberapa shortcut untuk mengatur layar ini. Dan mobil ini juga sudah lengkap dengan AC yang sudah dual zone, climate control yang bisa kalian atur melalui tuas putar di bagian bawah sini. Asiknya ini bukan digital ya teman-teman ya, jadi bisa langsung kalian atur nih mau berapa derajat suhu yang kalian inginkan. Kita ke belakang lagi, ini tuas persnelingnya di bagian tengah seperti yang udah gue bilang tadi. Dia lengkap dengan dua mode berkendara, yaitu mode Eco dan mode Sport. Lalu transmisi ini juga lengkap dengan triptoniknya. Sayangnya belum ada pedal shift di bagian setirnya. Oke, udah. Dan material kabin di dalam Mercy W204 ini juga semuanya berkualitas ya teman-teman ya. Ini soft touch semua, di sini ada black panel yang mewah. Dan di bagian belakang sini difungsikan untuk tempat penyimpanan tertutup yang cukup besar ya. Ada beberapa soket USB dan juga soket HDMI di bagian belakangnya. Lalu di bagian tengah sini ada satu buah glove box yang soft opening. Dia dilengkapi juga dengan blue draw. Dan ini juga dilapis dengan bahan material yang empuk. Jadinya urusan kemewahan, Mercedes-Benz W204 C200 ini masih sangat mumpuni sekali. Pengaturan lampunya ada di bagian kanan sini. Ada mode auto juga, begitu pula dengan wipernya nih. Ada mode auto juga. Aman banget bos untuk fitur. Nah sekarang saatnya gue kasih tahu uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah C200 W204 CGI tahun 2012 ini. Kita ke depan sekarang. Sampai di akhir video. Oke, jadi itulah kurang lebih beberapa hal-hal yang menarik dari sebuah Mercedes-Benz C200 tahun 2012. Yap, jadi kesimpulannya, kalau kalian sedang mencari sebuah kompak luxury sedan yang masih bergengsi, keren, nyaman banget dipakai, mesinnya bertenaga, irit bahan bakar, dan harganya sekarang cukup terjangkau, ambil mobil ini aja teman-teman, Mercedes-Benz W204. Karena untuk rival-rival lainnya itu beberapa untuk mesinnya sedikit lebih bermasalah ya jika dibandingkan dengan Mercy W204 ini. Oke, mobil ini tahun 2012 dengan odometer yang tercatat di angka 130.000, service record pastinya, dengan kondisi yang cukup baik. Bahkan bisa dibilang ini kempling ya, seperti mobil-mobil yang memang dirawat oleh pemilik sebelumnya. Kita jual cukup terjangkau teman-teman, harganya sekarang kita buka harga di 225 juta rupiah dan masih boleh nego lagi sama marketing kita. Yang tertarik langsung aja di call marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk harga pajak Mercedes-Benz C200 ini sekarang sudah cukup terjangkau, hanya 8 jutaan per tahunnya. Oke, rasanya seperti itu, perawatannya mudah, onderdilnya juga cukup banyak di pasaran. Jadi nggak ada alasan lain untuk kalian tidak memilih sebuah Mercedes-Benz C200 W204 ini. Sekian teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum, Mercedes-Benz.